Nah, kita lihat kalau hanya dua nama ini ya yang bersaing, Anies Baswedan dapat 42,8%, ya, Ridwan Kamil 34,9%, dan yang belum tahu 22,3%. Jadi confirm lah temuan-temuan penelitian sebelumnya yang mengatakan Anies itu punya elektabilitas kuat, itu juga terkonfirmasi di survei ini. Yang kedua, terkait dengan persaingan dengan Ridwan Kamil yang hampir pasti akan maju ya lewat Kim, ini juga menarik. Anies cenderung unggul ya, cenderung unggul dengan jarak sekitar 8 poin gitu ya. Walaupun tentu masih ada undecided yang cukup besar gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat sampai survei ini dilakukan, ketika survei dilakukan, Anies tentu punya kans yang cukup kuat gitu ya untuk bisa mendapat suara yang signifikan di dalam pilgub. Ya, menarik ini Mas Denny bahwa di sini kan Ridwan Kamil ini relatif lebih pasti didukung oleh partai-partai dan cukup besar ya. Bahkan Kim plus koalisi yang sangat besar gitu. Sementara Anies Baswedan ini kalau kita baca berita-berita mungkin agak susah mendapatkan partai sekarang ini, tetapi ternyata dukungan publik masih lebih kuat ke Anies Baswedan. Ya, tentu saja ada banyak faktor ya selain karena dukungan partai politik, tapi juga kan Anies itu tokoh yang sangat populer. Ya, dia adalah calon presiden baru beberapa bulan lalu begitu ya. Hampir semua orang pasti sudah kenal begitu. Dan juga dia mantan gubernur di Jakarta, karena itu itu juga yang bisa menjelaskan mengapa dia punya dukungan yang cukup tinggi. Artinya ini hasil yang relatif tidak aneh gitu ya, tidak aneh. Karena itu kalau dua nama ini yang maju, pilkadanya diadakan pada waktu survei, nah gitu ya relatif cukup kuat lah peluang. Tapi ini juga kompetitif Mas Saidiman, karena selisihnya kan sebetulnya cuma 8 poin ya, 8%-an. Sementara margin of error tadi kan 4,5 gitu ya. Sehingga sebetulnya butuh selisih sekitar 9% lah untuk bisa mengatakan wah Anies memang unggul nih gitu ya. Jadi dari ujung atas sama ujung bawah ketemu ya. Itu masih ketemu kalau ini kan gitu. Ya. Jadi sebetulnya Ridwan Kamil pun masih punya peluang gitu ya. Bisa menarik misalnya yang undecided 22,3% itu kan juga bisa ditarik gitu. Tidak ada yang sangat dominan sebetulnya dalam dua. Tapi ini menarik, artinya persaingannya akan sangat ketat lah gitu ya. Nah yang berikutnya kita tes. Nah ini juga kan belum pasti ya. Walaupun kalau lihat kondisi sekarang kecil kemungkinan ini yang terjadi gitu ya. Tapi kita cek gitu ya. Anies lawan Ahok, ini kayak rematch gitu ya, rematch pilgub lalu. Nah, kondisinya Anies sedikit di atas, walaupun secara statistik selisih itu juga tidak signifikan gitu ya. Tapi ini juga tidak mengejutkan, wong dulu juga menang lawan Ahok gitu ya. Dan undecided-nya masih cukup besar. Apakah walaupun tadi Mas Denny menyatakan ini selisihnya tidak signifikan secara statistik, tapi kalau kita perbandingkan antara Anies melawan Ridwan Kamil dengan Anies melawan Ahok, itu terlihat Anies agak berkurang angkanya ya, secara absolut. Yang undecided agak undecided menjadi sedikit lebih besar, ketika yang bersaing antara Anies lawan Ahok. Artinya orang jadi mikir, ini harus siapa yang mau saya pilih, apa iya pilgubnya kayak dulu lagi kan gitu ya. Mungkin itu juga suatu yang masih jadi pertimbangan orang. Yang ragu-ragu menjadi banyak. Ragu-ragu jadi banyak gitu ya. Mungkin juga melihat bagaimana perubahan kondisi masing-masing tokoh ini juga. 7 tahun lalu 2017 dengan sekarang mungkin juga berbeda gitu ya. Preferensinya. Tetapi ya nggak jauh-jauh beda dengan hasil pilgub sebelumnya. Ini juga artinya pilgub masih cukup membekas ini Mas Saidiman. Kalau nggak membekas nggak mungkin hasilnya seperti ini. Misalnya salah satu tokoh jadi dominan, kan tidak gitu ya. Ini saya kira masih ada lah bekas-bekas pilgub lalu gitu ya. Nah satu lagi kita lihat ini Mas Saidiman, ini juga menarik. Seandainya misalnya Kaisang Pangarep yang maju sebagai calon gubernur,
dan Anies Baswedan melawan Kaisang. Nah, kalau dua nama ini agak beda nih, ya selisihnya sekarang ini statistically signifikan. Anies bisa dikatakan dapat dukungan yang memang lebih besar dibanding Kaisang Pangarep. Selisihnya sekitar berapa? Sekitar 41% lebih gitu ya. 31% lebih selisihnya. Ini selisih yang signifikan. Jadi Kaisang mungkin di antara 4 tokoh itu kalau kita bandingkan mungkin kekuatan elektoralnya paling rendah lah ya. Di Jakarta. Di Jakarta ini dibandingkan dengan Anies. Bisa juga kita bandingkan dengan Ahok dan juga Ridwan Kamil. Karena ini pembandingnya kan sama-sama lawan Anies. Dan dia lebih rendah gitu ya. Tapi undecided-nya juga masih besar gitu ya. Masih 38,5%. Memang ini khas dari survei telepon ya. Tidak seperti survei tatap muka yang biasanya undecided-nya atau yang tidak menjawabnya itu lebih sedikit. Lebih bagus.